Baik, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat, beserta keluarga kita dan teman-teman kita semuanya ya. Baik, hari ini kita akan melanjutkan ke pokok bahasan berikutnya. Ya, di pertemuan kemarin kita sudah membahas tentang pendahuluan Python ya. Apa saja kelebihan dari Python, kemudian bagaimana apa namanya karakteristiknya dibandingkan dengan bahasa pemrograman yang lainnya. Terus kemudian apa itu IDE apa saja yang kemarin kita bisa gunakan. Tapi nanti dalam kuliah kita nanti kita menggunakan idle ya. Dan kemarin juga sudah saya tunjukkan tampilannya seperti apa, cara menggunakan idle seperti apa. Nah, sekarang kita mulai masuk ke teknis codingnya sendiri di dalam Python ya. Hari ini nanti kita akan membahas tentang saya share screen dulu ya. Kelihatan? Kelihatan, Pak. Ya. Kelihatan, Pak. Oke, ya. Ya, jadi hari ini kita akan membahas tentang tipe data statis, kemudian operator, lalu assignment dan juga variabel. Nah, ini sekarang kita sudah mulai masuk ke teknisnya ya, teknis bagaimana membuat program di dalam Python. Ya. Baik, kita masuk yang pertama dulu yaitu tipe data statis. Ya, jadi tipe data itu menunjukkan jenis ya atau kategori dari sebuah nilai gitu. Secara umum atau yang kita bisa lihat sebagai analogi, misalkan ketika Anda belajar konsep bilangan ya di matematika itu mungkin waktu kelas di SD itu kelas berapa ya, intinya Anda dikenalkan dengan beberapa jenis bilangan gitu kan. Ada bilangan asli gitu kan, ada bilangan bulat gitu kan. Terus kemudian ada bilangan cacah, ada bilangan bilangan rasional gitu ya, yang ada desimalnya itu seperti itu. Itu semuanya berupa angka, tapi jenisnya berbeda-beda gitu ya. Ada rasional, ada bilangan bulat, bilangan asli dan sebagainya. Nah, di pemrograman juga ada seperti itu. Jadi ada jenis-jenis dari nilai gitu ya. Itu yang dikatakan sebagai tipe data. Nah, tipe data ini penting bagi seorang programmer untuk dipahami karena nanti terkait dengan operasi. Jadi misalkan operasi penjumlahan gitu ya, operasi penjumlahan, perkalian, pengurangan itu kan hanya bisa dipakai untuk yang tipe datanya sama saja, yaitu tipe data bilangan kan gitu. Kalau kita jumlahkan bilangan dengan huruf itu kan nggak bisa gitu ya. Itu konsep dasar yang nanti kita harus pahami. Jadi itu nanti akan dipakai untuk terutama dalam memahami dalam hal operasi antar nilai gitu. Gitu. Baik, kemudian di Python sendiri nanti ada dua tipe data, ada tipe data statis dan dinamis ya. Statis itu ibaratnya tipe data yang sudah terdefinisi di Python gitu. Kita tinggal pakai saja. Kalau dinamis itu tipe data yang kita bisa create sendiri, kita bisa membuat tipe data sendiri. Nah, untuk pertemuan ini dan nanti di mata kuliah ini nanti kita hanya akan membahas tentang tipe data statis saja ya. Untuk tipe data dynamic yang tipe data bentukan itu kita tidak bahas ya, karena nanti biasanya akan ada pembahasan ini di PBO atau di OOP gitu, di mana kita bisa membuat tipe data dengan struktur yang kita bisa tentukan sendiri seperti itu. Nah, kemudian untuk tipe data statis di Python itu secara umum ada tiga. Ada yang tipe data bilangan atau number, kemudian tipe data string, ya string itu berupa karakter ya, karakter. Terus kemudian tipe data boolean, ya. Tipe data number atau bilangan itu secara umum terbagi menjadi dua. Ada tipe data yang berupa bilangan bulat, ya contohnya misalkan min 3, min 2, min 1, 0, 1, 2. Jadi kita bisa
membilang itu secara urut gitu ya. Atau biasanya disebut juga tipe data ordinal, termasuk tipe data ordinal bilangan bulat itu. Kita bisa menyebutkan secara urut. Misalkan setelah 1 itu berapa toh? 2. Oh, setelah 2 berapa? 3. Itu kan kita bisa menyebutkan secara urut ya. Sebelum 0 itu berapa? -1. Sebelum -1 berapa? -2. Diurut seperti itu kita bisa menyebutkan, maka itu termasuk bilangan atau tipe data ordinal. Salah satu contohnya adalah integer ini. Karena integer itu kan susunannya seperti ini urutannya ya. Ini tersusun secara terurut seperti itu, bilangan bulat. Kemudian ada juga tipe data bilangan real atau istilahnya adalah floating point. Ciri khasnya di situ ada koma-komanya gitu ya. Misalkan 0,1, 0,002, min 4,023 gitu ya. Untuk menyatakan koma di dalam pemrograman secara umum itu menggunakan titik ya, tidak menggunakan koma tapi menggunakan titik seperti ini. Nah, kalau tipe data bilangan real ini itu tidak termasuk tipe data ordinal atau terurut. Kenapa? Karena kita tidak bisa menyebutkan secara urut bilangan real itu gitu. Misalkan bilangan real setelah 0,1 itu berapa gitu ya. Oh, 0,2 Pak. Yakin 0,2. Kalau 0,15 itu termasuk enggak? Termasuk gitu ya. Apakah 0, atau apakah bilangan real setelah 0,1 itu 0,1005? Nah, seperti itu. Itu termasuk juga. Tapi kita nggak bisa sebutkan secara urut kan. Karena di antara dua bilangan real pasti ada bilangan real lainnya gitu, yang lebih kecil, yang di antara itu gitu. Makanya bilangan real ini tidak termasuk tipe data ordinal atau tipe data yang terurut, ya. Oke, kemudian berikutnya yaitu tipe data string. String itu ciri khasnya di sini ada pengapitnya berupa tanda petik ya. Bisa tanda petik 1 atau tanda petik 2 gitu. Misalkan seperti ini. A gitu ya, A. Kemudian 3. Nah, 3 sini beda dengan 3 yang di bilangan bulat. Kenapa? Karena 3 di sini dia 3 sebagai string. Ya, 3 yang dikasih tanda petik gitu. Itu dia bukan angka, tapi dia string atau karakter. Ya. Kemudian untuk string ini itu juga bisa terdiri dari gabungan beberapa karakter. Misalkan seperti ini ya, hello. Ini dia kumpulan dari beberapa karakter huruf kan, itu juga bisa. Atau karakter yang blank seperti ini, blank karakter gitu. Itu juga termasuk string juga gitu ya. Jadi tanda petik lagi. Di antara tanda petik tidak ada karakter. Nah, tapi dia termasuk string dia gitu. Kemudian ada tipe data berikutnya yaitu tipe data boolean. Tipe data boolean itu hanya terdiri dari 2 nilai saja, yaitu true dan false. Ya, true dan false. Ya, perhatikan cara nulisnya ya. True-nya itu T-nya besar, false-nya F-nya besar. Seperti itu. Ya, itu. Ini 3 tipe data statis yang umum ada di Python. Jadi kita tinggal gunakan saja tanpa perlu kita meng-create-nya. Ya. Kemudian berikutnya kita berbicara tentang operator. Ya. Operator itu tujuannya adalah mengoperasikan satu atau beberapa nilai, ya, sehingga diperoleh nilai yang baru itu. Contohnya misalkan kita mengoperasikan bilangan bulat ya, misalkan kita buat operasi penjumlahan 2 ditambah 2. Nah, itu kan berarti yang jadi operator yang mana? Misalkan ada operasi 2 ditambah 2 gitu. Itu yang jadi operator yang mana? Tambahnya, Pak. Ya, tambahnya gitu ya. Tambah itu kan dia Tanda mengoperasikan plusnya, Pak. plusnya itu ya. Itu kan dia fungsinya adalah mengoperasikan atau menjumlahkan dalam hal ini ya, menjumlahkan dua buah nilai gitu ya, dua buah nilai yang berupa bilangan sehingga nanti didapatkan nilai yang baru yaitu 4 kalau misalkan 2 ditambah 2 seperti itu. Itu contoh operator ya. Tapi biasanya kan yang kita kenal cuma ada operator tadi saja kan, ada operator plus, minus, kali, bagi itu kan ya yang kita umum tahu ya. Tapi nanti di dalam pemrograman itu ada 4 jenis operator dan ini pada umumnya ada di setiap bahasa pemrograman. Jadi tidak hanya di Python tapi di bahasa pemrograman lain juga ada.
Apa saja itu jenis operatornya? Ada yang pertama operator aritmatik. Itu yang sering kita jumpai gitu ya di dalam matematika itu, aritmatika. Ini adalah mengoperasikan nilai berupa number. Jadi yang dioperasikan itu hanya yang bertipe data number saja. Nah, ini yang tipe data number ini. Kita bisa jumlahkan, kita bisa kalikan, kita bisa bagi ya. Kita bisa kurangi. Nah, yang kita bisa tadi jumlahkan, kurangi, kali, bagi itu adalah hanya yang bertipe data number saja. Itu. Makanya operatornya nama operator aritmatik, ya aritmatika. Nah, kemudian ada tipe data operator string. Ya, operator string ini khusus untuk string saja yang dioperasikan, gitu ya. Nah, ini contohnya apa? Nanti kita akan lihat contohnya. Jadi ini hanya string saja. Kalau number tambah string nggak bisa karena ini hanya untuk string saja gitu. Makanya kita harus tahu tadi di awal bagian tadi kita harus tahu tipe data ini gitu Kak, supaya nanti kita tahu oh ini yang termasuk tipe data ini apa, nanti bisa dioperasikan atau tidak itu kita perlu tahu gitu. Kemudian operator berikutnya adalah operator logika. Operator logika ini hanya bisa untuk mengoperasikan nilai yang boolean saja, yang bertipe data boolean saja. Di luar boolean nggak bisa, gitu ya. Kemudian ada operator relasional. Operator relasional ini dia untuk membandingkan, ya membandingkan dua buah nilai, ya dua buah nilai. Tapi nilai ini yang dibandingkan harus sejenis tipe datanya, gitu. Kalau yang dibandingkan itu string ya, yang dibandingkan harus string juga, harus apple to apple gitu ya. Kalau yang dibandingkan boolean ya kedua itu harus boolean juga gitu, harus apple to apple. Ini operator relasional, ya. Oke, sekarang kita akan lihat masing-masing operator itu apa saja yang termasuk ini aritmatika, string, logika, dan relasional. Yang pertama adalah ini operator aritmatik ya, aritmatika. Nah, tadi sudah saya jelaskan bahwa untuk operator aritmatika itu dia hanya bisa digunakan untuk mengoperasikan nilainya itu yang number saja gitu ya. Dan nanti hasil operasinya itu juga akan bertipe data number gitu. Ya, yang dioperasikan atau istilahnya adalah operan ya. Operannya itu dia berupa number, hasil operasinya juga berupa number juga. Gitu. Jadi tidak mungkin yang dioperasikan number hasilnya jadi string, nah, itu nggak mungkin. Ya, yang dioperasikan itu number hasilnya jadi boolean nggak mungkin kalau menggunakan operator aritmatika gitu. Jadi dia hanya number saja. Apa saja itu yang termasuk operator aritmatik? Yang pertama adalah ini double asterisk ya. Ini untuk memangkatkan ya pangkat bilangan. Contohnya misalkan ini 2 bintang 3. Itu hasilnya adalah 8 yaitu 2 pangkat 3 gitu ya. Terus kemudian ada persen seperti ini. Ini adalah modulus atau sisa hasil bagi gitu ya. Contohnya adalah ini 7% 2. Nah, di sini hasilnya 1. Nah, kenapa ini 1 nih? Ada yang tahu? Karena 6 Pak yang dibagi 2. Sisanya 1. Itu bagi ya 7 bagi 2 itu kan 3, sisa 1, maka hasilnya adalah 1 gitu ya. Jadi yang diambil ada sisa hasil baginya. Kemudian ada ini double slash ya, double slash. Ini adalah pembagian. Pembagian yang menghasilkan bilangan bulat. Itu biasanya nanti dibulatkan ke bawah pembulatannya. Contohnya misalkan ini 10 double slash 4. Nah, hasilnya kan harusnya 2,5 kan? Tapi yang diambil hanya 2-nya saja gitu. 2 gitu. Misalkan lagi 10 double slash 3. Hasilnya 3,3. Hah? Double slash 3 3, ya. Pak. Jadi yang diambil bilangan bulatnya. Jadi yang bilangan bulat di depan komanya itu yang diambil gitu. Jadi yang komanya tidak dipakai. Ya. Kemudian ada juga pembagian ini ada 2. Ada yang pembagian menggunakan double slash, ada yang single slash seperti ini. Nah, kalau single slash ini itu nanti dia bisa menghasilkan bilangan real ya yang ada koma-komanya. Contohnya misalkan ini 10 slash 4. Maka hasilnya ada 2,5 gitu ya. Bisa membedakan ya double slash dan single slash seperti ini. Jadi kalau single slash itu nanti dia bisa hasilnya itu bisa atau hasilnya adalah berupa bilangan real gitu. Ada koma-komanya. Kalau misalkan 10
slash 5 misalkan. Hasilnya adalah 2. 2. Tapi 2-nya 2 real ya. 2,0 gitu. Beda dengan yang ini. Kalau misalkan sini 10 double slash 5, nanti hasilnya 2 bulat tanpa ada koma. Tapi kalau 10 slash 5 itu hasilnya 2,0 gitu. Meskipun secara secara matematis itu 2-nya ada 2 bulat, tapi ditinjau dari tipe data hasil dari operasi ini, nanti dianya 2-nya 2 real ya, 2,0 gitu. Seperti itu. Kemudian ada operator perkalian, ya ini umum ya, perkalian, ada pengurangan, ada penjumlahan gitu. Nah, kemudian yang perlu kita tahu juga bahwa di operator-operator ini nanti ada yang namanya tingkat presidensi atau level of precedence ya. Ini menunjukkan operator mana yang akan diprioritaskan atau didahulukan di dalam sebuah ekspresi atau operasi gitu ya. Nah, dari 1 2 3 4 5 6 7 ini yang levelnya paling tinggi atau yang mendapat prioritas pertama yang akan dijalankan dulu itu adalah yang ini, yang double asterisk ini, pangkat ini. Gitu. Pangkat, kemudian ini. Kemudian yang modulus, pembagian, dan perkalian. Ini levelnya sama ini. Nah, kalau levelnya sama, itu nanti akan didahulukan yang posisinya paling kiri dulu, mulai dari kiri dulu. Seperti itu. Kemudian yang level paling rendah itu yang ini, penjumlahan sama pengurangan. Gitu ya. Oke. Sebagai contoh misalkan seperti ini. Misalkan 2 ditambah 3 kali 3 misalkan. Kelihatan ya? Ini ya. Kelihatan, Pak. Ya. Bentar saya besarkan. Oke, misalnya seperti ini. 2 ditambah 3 kali 3, ini hasilnya berapa? Berdasarkan tingkat presidensi tadi? 11, Pak. 11. Alasannya? Yang didahulukan yang mana? Perkalian. Perkaliannya ya. Oke, ya. Oke, 11 seperti itu. Kemudian 2 bintang-bintang atau ini. 3 bintang-bintang 2. Ini berapa? 18, Pak. 18, yakin? Iya. 18 ya. Kok iyanya kayaknya kurang yakin gitu. Oke. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana kalau saya ingin, misalkan ini kembali lagi ke yang contoh pertama ini ya. 2 ditambah 3 kali 3. Bagaimana saya supaya penjumlahannya didahulukan dulu dibandingkan yang perkaliannya. Kan tadi kalau seperti ini kan yang didahulukan yang kalinya nih. Bagaimana kalau saya ingin yang penjumlahannya dulu yang diprioritaskan gitu? Pakai kurung, Pak. Ya, pakai kurung ya. Ya, seperti ini. Jadi cara untuk menaikkan level of precedence, level presidensi itu bisa menggunakan kurung seperti ini. Ini kan konsep dasar ya matematik yang dulu pernah Anda dapatkan di SD kan ini. Nah, seperti ini. 5 kali 3, seperti itu. Oke, paham sampai sini? Paham, Pak. Oke, ya. Oke, gampang toh pemrograman itu? Konsepnya itu sebenarnya cuma sederhana gitu ya. Konsep ini kan Anda pernah dapatkan di SD kan, konsep perkalian penjumlahan. Kalau yang dari Jawa mungkin tahu konsep itu ya, Pipolondo itu kan ya. Pernah dengar? Pernah, Pak. Itu ya, itu kan di orang Jawa kan itu populer dengan Pipolondo. Itu kan itu sebenarnya menunjukkan tingkat presidensi itu sebenarnya. Ping, poro, lan, sudo. Lan itu kan penjumlahan, sudo itu kan dia letaknya setelah kali dan bagi kan gitu. Nah, gitu. Oke. Next, berikutnya yaitu operator
untuk string ya. Tadi operator aritmatik, sekarang operator untuk string. Nah, operator untuk string di dalam Python itu nanti ada dua, yaitu ada string concatenation, ada string replication. Ini mungkin di bahasa pemrograman lain tidak sama ya. Jadi antar bahasa pemrograman mungkin berbeda. Contohnya misalkan ini. Setahu saya untuk yang operator string yang untuk yang ini ada bintang ini sepertinya hanya ada di Python saja. Di bahasa pemrograman lain tidak ada gitu. Tapi kalau yang ini di bahasa pemrograman lain ada. Contohnya misalkan Java itu ada ini, ada string concatenation juga ada gitu. Jadi bisa jadi bahasa pemrograman lainnya tidak seperti yang ada di Python ini. Nah, string concatenation itu simbolnya operatornya bentuknya plus, sama seperti penjumlahan kalau yang di bilangan yang tipe data numbers tadi ya, yang aritmatik ini sama, cuma yang membedakan hanyalah operannya saja. Kalau operannya di sini operan itu yang dioperasikan ya, yang dioperasikan itu dia berupa string, maka secara otomatis ini plusnya di sini maksudnya adalah menggabungkan atau string concatenation itu gitu. Contohnya misalkan ini ada string halo ditambah selamat spasi pagi gitu ya. Ini kalau kita jumlahkan, maka hasilnya adalah ini. Halo, selamat pagi. Ini jadi satu kesatuan string gitu ya. Stringnya jadi satu gitu. Yang lainnya contohnya ini, misalkan Assalamualaikum, selamat pagi. Jadi di sini ada 3 buah string yang digabung ya. 3 buah string yang digabung, nanti hasilnya menjadi sebuah string seperti ini gitu. Nah, ini contoh kalau misalkan di dalam stringnya itu ada tanda petik ya. Karena kan tadi tanda petik itu kan digunakan untuk mengapit string kan. Nah, bagaimana kalau yang diapit itu ada tanda petik juga gitu. Nah, makanya di sini ada cara untuk yang tanda petik yang di dalam stringnya itu pakai diawali dengan apa namanya ini? Backslash ya, dengan backslash. Seperti itu. Nanti hasilnya seperti ini. Menjadi sebuah string. String yang tunggal gitu. Satu buah string tunggal. Paham sampai sini ya? Ini ya string concatenation ya. Oke, berikutnya ada string replication. Ini digunakan untuk menggandakan string. Jadi mirip seperti perkalian, tapi dia secara fungsi adalah menggandakan string. Contohnya seperti ini. Simbolnya sama seperti perkalian yang aritmatik tadi ya, pakai asterik. Tapi yang berbeda hanyalah penggunaannya saja. Jadi kalau sebuah string itu dikalikan dengan bilangan bulat, gitu ya, bilangan bulat positif ya, misalkan 3 seperti itu, nanti dia hasilnya ada seperti ini. Jadi hello-nya itu akan digandakan 3 kali, gitu. Oke ya. Nah, kira-kira dari contoh ini misalkan, kalau misalkan string concatenation ini kita gunakan kan gini ya. Hello, kalau hello ditambah hello tadi kan hello gitu ya. Nah, gitu ya. Tapi kalau misalkan hello ditambah 2 gini, hasilnya apa? Error mungkin, Pak. Error ya, kita lihat ya. Nah, dia nggak bisa nih. Nggak bisa. Jadi plus atau string concatenation itu hanya bisa apa namanya? Operannya itu berupa string semua, keduanya harus string semua gitu. Tapi kalau salah satunya dia bukan string, dia nggak bisa. Ya. Kalau yang ini replication, kalau yang 5 itu kan ini hello kali 5 seperti ini. Tapi kalau string replication-nya itu kita gunakan keduanya itu sama-sama string, bisa nggak? Nggak bisa ya, nggak bisa itu. Jadi kalau string replication itu hanya bisa operannya itu string dan bilangan gitu ya, bilangan bulat terutama. Kalau ini misalkan 2,5 ini bisa nggak? 2 kali 2,5? Kita lihat ya, nggak bisa juga. Jadi dia hanya bisa yang berupa integer. Di sini ada keterangan errornya. Cannot multiply sequence by non-integer of type float. Jadi dia tidak bisa menggandakan ya, mengalihkan itu dengan
tipe data yang non-integer. Ya, khususnya ada tipe data float, ini nggak bisa. Ini kan tipe data float kan dia, floating point ya, jadi nggak bisa gitu. Jadi dia hanya bisa untuk tipe data integer saja gitu. Oke ya, bisa dipahami sampai sini? Bisa, Pak. Oke, ya. Next, berikutnya operator logika. Operator logika itu sama seperti yang dulu pernah Anda gunakan ketika di RoboMind. Nah, itu kan di RoboMind itu kan Anda pernah kenal beberapa perintah, ada AND gitu kan ya, AND, OR gitu kan, NOT ya. Nah, ini di Python juga ada sama ya. Ada AND, ada OR, ada NOT itu. Ada lagi satu lagi sebenarnya eksklusif OR itu, tapi biasanya jarang dipakai ya. Makanya di sini saya hanya menggarisbawahi hanya 3 saja yang sering dipakai, AND, OR, dan NOT. Nah, operator ini itu dia hanya bisa mengoperasikan nilai berupa boolean saja. Jadi yang true atau false itu yang akan bisa dioperasikan, gitu ya. Terus hasil operasinya itu juga berupa boolean juga hasilnya. Jadi tidak mungkin 2 buah boolean dioperasikan menggunakan operator logika hasilnya string, nggak mungkin gitu. Jadi dia hasilnya berupa boolean juga. Kemudian berikutnya, nah biasanya operator logika ini, AND, OR, NOT ini, itu biasanya dipakai untuk menyatakan syarat di dalam struktur kontrol if, gitu ya, atau while, di mana di dalam struktur kontrol ini kan ada syarat kan ya, seperti yang dulu pernah Anda Anda lakukan di RoboMind itu kan. Nah, itu biasanya nanti dipakai di sini, di bagian if, untuk menyatakan syarat di bagian if, atau di while-nya. Ya, syarat di while-nya, seperti itu. Nah, ini contoh-contohnya. Ya. Dulu pernah saya singgung sedikit tentang truth table itu ya, tabel kebenaran ya. Kalau N, itu dia akan bernilai true kalau yang dioperasikan itu dia keduanya harus true. Ya, tapi kalau salah satunya false, maka kalau menggunakan N itu hasilnya pasti false. Ya, dulu pernah saya singgung itu kan ya di pertemuan berapa kemarin. Kemudian kalau menggunakan OR, itu hasilnya dia akan bernilai true kalau salah satu ini atau keduanya itu ada true-nya. Tapi kalau keduanya false, nggak ada true sama sekali, maka akan menghasilkan nilai false. Seperti itu. Kemudian kalau not, nah ini dia negasi ya, atau diingkar. Gitu. Misalkan ini, not true or false. Nah, ini kira-kira kenapa hasilnya dia false? Kenapa hasilnya false? Karena pilihannya false, Pak. Mungkin. Ya. Ini yang dinotkan itu true-nya atau true or false yang dinotkan? True-nya, Pak. True-nya saja ya. Berarti kalau not true, itu hasilnya adalah? False. False. Oke, berarti false or false, hasilnya adalah false. Nah, gitu. Nah, beda dengan ini. Nah, lagi-lagi ini ada penggunaan kurung ya. Kalau kurung ini berarti dia dikerjakan dulu. Not dalam kurung false and true. Berarti ini yang dikerjakan ini dulu. False and true hasilnya? False. False. Nah, dinotkan jadinya? True. True, nah, gitu. Oke ya. Paham ya sampai sini ya? Itu operator logika. Oke, next. Berikutnya adalah operator relasional. Operator relasional ini juga nanti akan banyak dipakai untuk di dalam syarat ya, di dalam kita menuliskan syarat di dalam if maupun while gitu ya. Nah, ini gunanya atau fungsinya adalah untuk membandingkan nilai yang sejenis tipe datanya. Ya, jadi syaratnya harus sejenis tipe data. Kalau integer dengan number dengan number gitu ya. Kalau string dengan string, kalau boolean dengan boolean. Jadi harus sejenis. Ya, harus apple to apple tadi ya, perbandingan harus apple to apple. Nah, hasil perbandingan itu dia berupa nilai boolean, true atau false. Ya. Contoh sederhananya misalkan gini dalam konteks sehari-hari ya. Kalau kita membandingkan itu misalkan kita akan membandingkan tinggi badan A dan B, orang A dan B gitu, si A dan si B. Pasti nanti jawabannya benar atau salah gitu ya. Apakah si A itu tinggi badannya lebih besar dari si B? Nah, itu kan jawabannya
Kalau enggak benar kan salah gitu ya. Oke ya. Nah, ini juga sama konteksnya. Jadi kalau membandingkan itu nanti jawabannya kalau enggak true ya false gitu. Nah, apa saja yang termasuk operator orasional itu yang bisa untuk membandingkan? Nah, di sini ada 6 ya. Ada lebih besar, ada lebih kecil, ada lebih besar atau sama dengan, atau yang berikutnya ada lebih kecil atau sama dengan. Terus ini ada apakah sama dengan? Nah, gitu. Ini cara bacanya adalah apakah sama dengan gitu. Kemudian ini adalah tidak sama dengan. Ya, apakah tidak sama dengan apa gitu ya. Ini dia sifatnya adalah membandingkan. Contohnya ini. 3 dibandingkan dengan 2, dibandingkannya dengan menggunakan tanda lebih besar gitu ya. Jadi ini cara bacanya adalah apakah 3 itu lebih besar dari 2? Nah, gitu. Maka jawabannya kan true atau false gitu ya. Nah, dalam hal ini adalah true ya karena 3 itu lebih besar dari 2. Kemudian 10 apakah lebih kecil atau sama dengan 9? False ya. False. Terus ini cara bacanya gimana? Apakah 8 itu sama dengan 2 ditambah 6? True gitu ya, benar ya. Karena ini kan dia 8 juga nih. Berarti 8 itu sama dengan 8 kan gitu, maka dia benar. Terus apakah 10 itu tidak sama dengan 6? Nah, true juga gitu. Jadi kalau cara membaca operator relation itu cara mudahnya kita menggunakan kata apakah gitu ya. Apakah 3 itu lebih besar dari 2? Oh, true. Apakah 10 lebih kecil atau sama dengan 9? Oh, false, dan seterusnya gitu. Ini untuk yang number. Ya. Jadi dia yang dibandingkan harus sama. Number sama number gitu ya. Boleh nanti misalkan yang 3 dibandingkan dengan, misalkan integer dibandingkan dengan float itu bisa, karena sama-sama number kan. Dia masih apple to apple gitu. Tapi kalau number dengan string itu nggak bisa gitu ya. Nah, ini contoh yang untuk string. String, apakah A itu lebih kecil dari C? True ya, karena secara alfabet itu A itu kan lebih dulu daripada C gitu. Sehingga C-nya lebih besar ya. Urutannya dia lebih besar dibandingkan A. Nah, sekarang yang ini. Apakah A kecil itu lebih besar dari A besar? Gitu. Ini jawabannya ternyata true gitu. Ini kira-kira kenapa ya? Dilihat dari bentuknya kan A-nya dia lebih besar, harusnya kan lebih besar yang A gini. Tapi hasilnya ternyata A lebih kecil, A kecilnya lebih besar daripada A gitu. Ini alasannya kenapa? Ada yang tahu? Yang pernah belajar bahasa pemrograman dulu mungkin waktu di SMA atau SMK? Kira-kira kenapa nih? Ada yang tahu? Kurang tahu, Pak. Nggak tahu ya. Ya, jadi ini dilihat dari urutan yang ada di tabel ASCII ya. ASCII kita lihat ya. Ya, tabel ASCII. American Standard Code for Information Interchange ya. Oke, ASCII. Kita lihat salah satu saja ya. Yang lebih enak dilihat yang mana sih? Nah, bukan ini ya. Ini aja. Kelihatan nggak nih? Kelihatan ya? Kelihatan ya? Kelihatan, Pak. Oke, Kelihatan, ya. Pak. Ya. Oke, tabel ASCII itu adalah tabel yang menunjukkan menunjukkan karakter-karakter apa saja yang bisa dikenali oleh komputer gitu ya. Nanti tabel ASCII itu nanti ada beberapa versi. Ada yang tabel ASCII itu ada yang cuma sampai dengan 256, tapi nanti ada yang extended, ada yang lebih dari itu. Cuma di sini kita pakai yang basic saja ya, ASCII yang standar saja. Nah, di sini kita lihat
Ini ada urutan ya, ini ada 0, 1, 2, dan seterusnya sampai dengan 255 di situ. Nah, kita lihat kalau A kecil itu posisinya di mana urutannya ini? 97. 97 ya, di mana itu 97? Nah, di sini A kecil nih ya, A kecil. Tapi kalau A besar? 65. Nah, 65. Berarti secara urutan lebih besar yang mana? A kecil, Pak. A kecil ya. Ya, oke. Karena dia kode ASCII-nya adalah 97. Ini kode ASCII dari A itu adalah 65. Seperti itu. Ya. Itulah alasan mengapa kok tadi A kecil itu dia lebih besar gitu daripada A besar. Itu. Nah, kemudian bagaimana kalau seperti ini? Kenapa kok apel itu lebih kecil daripada apa? Mengapa di sini dibandingkan ya apel apakah lebih kecil daripada apa? Hasilnya ternyata false. Berarti kalau false itu harusnya apel dia lebih besar daripada apa kan gitu. Nah, ini kenapa nih? Kenapa bisa false? Kalau dijumlahkan lebih besar apel, Pak, ASCII-nya. Dijumlahkan apanya? Urutan Oh, ya? ASCII-nya mungkin, Pak. Urutan ASCII-nya. Oke. Ah. Oke. Hampir benar, hampir benar. Barangkali ada yang lebih tepat lagi? Ini memang terkait dengan ASCII ya. ASCII memang terkait dengan ASCII. Tapi tidak ada penjumlahan di situ. Jadi kita lihat apanya nih yang kita lihat. ASCII-nya dari apanya? Hurufnya lebih banyak, Pak. Urutan huruf Ya? mungkin, Pak. Banyaknya hurufnya, Pak. Banyaknya huruf? Apa cuma 3 huruf? Urutan huruf Oke. mungkin, Pak. Kita lihat kalau banyaknya huruf ya, misalkan ya. Misalkan ya. Ini dibandingkan dengan misalkan seperti ini. Ini kira-kira lebih besar yang mana? Ini hasilnya true atau false nih? Kurang tahu, Pak. Kita lihat ya. Kita lihat hasilnya adalah false ternyata. Ternyata BAB. Kok BAB sih? Ya nggak apa ya. Ya ternyata BAB itu lebih besar daripada ini. Gitu. Meskipun di sini cuma 3 huruf saja. 3 huruf saja. Tapi ternyata dia lebih besar daripada ini. Jadi bukan dilihat dari banyaknya huruf atau banyak karakter. Gitu. Jadi berdasarkan apa ini kira-kira? Huruf pertama. Apa ini? Berdasarkan urutan abjad bukan, Pak? Urutan abjad yang mana? Kan ini ada kumpulan huruf. Itu kan AP-nya sama, Pak. Terus kalau E itu kan lebih besar dari A. Oke, ya betul ya, seperti itu ya. Jadi dilihat dari urutan huruf yang bersesuaian urutannya, posisi karakternya. Jadi misalkan ini kan karakter pertama nih A, ini juga A. Oh berarti sama nih levelnya nih untuk posisi itu. Kalau ini P sama P, oh sama juga nih karakter yang kedua. Nah sekarang yang yang ketiga, ini E, yang ini A. Berarti dia lebih besar yang mana? Lebih besar E, Pak. E-nya, oke, berarti yang lebih besar gitu daripada yang apa ya gitu ya, seperti itu. Kita lihat ya di ini ya. Misalkan A, B, C dibandingkan dengan apakah lebih besar dari A, B, D misalkan. Atau false? False. False, oke ya. Oke. Seperti itu. Ya, jadi dilihat dari posisi karakter yang bersesuaian urutannya, ya posisi karakternya itu, gitu. Oke. Nah, ini kalau seperti ini gunanya untuk apa sih, Pak? Kok bisa karakter ini dibandingkan seperti ini? Nanti manfaatnya apa? Itu nanti akan bermanfaat kalau kita melakukan sorting ya, sorting atau mengurutkan data gitu. Kan biasanya kan biasanya untuk ini ya, untuk sorting misalkan nama mahasiswa gitu misalkan. Itu kan yang disorting kan berdasarkan namanya kan atau karakter. Nah, itu kenapa kok bisa tersorting? Misalkan di fitur Excel itu kan kita bisa mensorting huruf ya, kata gitu kan. Itu menggunakan perbandingan seperti itu. Itu biasanya kan dipakai di sorting biasanya. Gitu. Oke, next berikutnya.
Nah, ini kalau yang boolean ya. True itu secara urutan itu dia lebih besar daripada false. Maka kalau jika dibandingkan apakah true itu lebih besar dari false, maka hasilnya true gitu. Dan biasanya untuk false itu disimbolkan dengan 0 biasanya. 0 gitu ya. Kalau true itu disimbolkan dengan 1. Makanya 1 itu lebih besar dari 0 kan gitu. Ada yang menjelaskan seperti itu. Terus ini contoh berikutnya, apakah true itu sama dengan not false? Nah, ini not false-nya kan berarti dia true nih. Berarti true apakah sama dengan true? Ya true hasilnya gitu. Oke ya, itu untuk boolean. Nah, kemudian tadi saya katakan untuk membandingkan menggunakan operator relasional itu harus tipe datanya harus selevel, masih harus sama jenisnya, harus apple to apple gitu. Kalau tidak apple to apple atau tidak sama, itu akan error dia. Contohnya seperti ini. Apakah 2 itu lebih besar dari A? Nah, ini kan secara kalau kita lihat tipe datanya kan nggak sama ini. Yang ini tipe data number, ini tipe data string. Nah, jadi nggak bisa di-compare, nggak bisa dibandingkan. Maka nanti dia muncul error. Gitu. Nah, dia nggak bisa dibandingkan antara integer ya, dalam ini integer, dengan string nggak bisa. Gitu. Dia akan protes itu komputernya. Gitu. Oke ya. Next, berikutnya. Ada yang tanyakan dulu tentang operator? Nggak ada ya? Gampang toh? Next, berikutnya. Tentang assignment sekarang. Nah, assignment itu istilah yang nanti kita bisa gunakan ya untuk menyimpan nilai ke dalam sebuah variabel gitu. Jadi proses untuk menyimpan nilai ke dalam sebuah variabel. Nah, untuk apa toh nilai itu kok disimpan di dalam variabel gitu. Nah, tujuannya nanti supaya nilai itu bisa diakses lagi, bisa dibaca lagi gitu untuk operasi yang lainnya gitu. Sama hanya seperti gini. Apa namanya? Anda beli banyak buku gitu ya, beli banyak buku gitu. Ada buku A, buku B, buku C itu yang genrenya beda-beda gitu ya. Nah, lebih enak mana ketika menyimpan buku-buku yang berbeda genre itu, misalkan Anda punya 3 box, misalkan Anda beli buku, misalkan 10 buku dengan 3 genre yang berbeda. Yang satu tentang novel horor itu misalkan, yang satu tentang komedi, yang satu tentang superhero misalkan ya. Nah, itu dari 10 buku itu nanti kira-kira lebih enak mana kalau misalkan Anda kelompokkan atau Anda menyimpan ke dalam sebuah box berdasarkan genrenya. Ketika suatu saat Anda akan membaca buku itu lagi, kira-kira lebih enak kalau langsung dijadikan satu gitu. Apakah lebih enak kalau misalkan itu disimpan dalam box yang sesuai genrenya gitu? Lebih enak mana kira-kira? Ya sesuai genre Pak. Ya, Biar sesuai genre gampang. kan. Misalkan saya ingin hari ini saya moodnya kurang bagus, saya ingin baca buku tentang komedi misalkan. Maka Anda langsung gampangnya kan Anda langsung menuju ke atau buka box yang genrenya komedi itu kan, langsung bisa ngambil. Jadi bisa lebih mudah untuk mengakses seperti itu gitu. Nah, ini konsepnya sama. Jadi kenapa kok perlu ada assignment? Kenapa kita perlu menyimpan nilai ke dalam variabel itu? Ya tujuannya supaya nilai itu nanti bisa diakses lagi suatu saat kalau kita perlukan gitu. Gitu ya, analoginya sama. Nah, caranya bagaimana untuk melakukan assignment atau cara kita untuk menyimpan nilai ke dalam variabel yaitu menggunakan tanda sama dengan. Ya. Nah, harap bedakan ya. Tanda sama dengan yang seperti ini dengan tanda sama dengan yang kayak gini. Beda ini. Ya, kalau yang sama dengannya cuma 1, ini berarti dia assignment, yaitu memberi nilai ke dalam menyimpan nilai ke dalam variabel. Tapi kalau sama dengannya 2 itu berarti dia membandingkan. Apakah ini sama dengan ini gitu ya. Beda ya, konteksnya beda. Jadi nanti hati-hati. Biasanya mahasiswa itu terbalik-balik gitu. Ketika mau membandingkan pakainya pakai yang assignment. Kalau mau pakai assignment pakainya yang ini relasional gitu. Kadang terbalik-balik seperti itu gitu. Oke ya.
Nah, kalau yang simbolnya pakai ini sama dengannya cuma 1 itu berarti menyimpan nilai ke dalam variabel. Contohnya ini. Di sini ada variabel namanya bil1, ini digunakan untuk menyimpan nilai 10 gitu ya, atau 10 ini disimpan ke dalam variabel bil1. 20 disimpan dalam variabel variabel bil2. Nah, nanti ketika disimpan, setelah disimpan nanti kita bisa load gitu ibaratnya ya. Kita ambil lagi nilainya cukup dengan memanggil nama variabelnya saja gitu. Kita ingin menjumlahkan isi dari bil1 dan isi dari bil2, maka cukup kita panggil nama variabelnya gitu ya. Bil1 ditambah bil2, hasil dari penjumlahannya ini disimpan lagi ke dalam variabel hasil gitu. Terus kemudian baru kita cetak atau kita tampilkan ke layar seperti itu. Gitu ya. Hasilnya adalah 30 ini hasilnya. Jadi ketika kita butuh ingin meng-load nilai itu, kita cukup panggil saja variabelnya gitu. Oke. Ini contoh berikutnya ya. Contoh berikutnya kalau untuk string ya, sama. Jadi di sini kita ingin menyimpan hello ini ke dalam variabel kata 1 gitu. Terus kita ingin apa namanya menggabungkan isi dari kata 1 itu dengan kata atau string word gitu ya. Maka nanti hasilnya ketika dicetak kata 2-nya hasilnya hello world seperti itu. Oke. Bisa dipahami ya ini ya. Terus kemudian yang perlu kita garis bawahi juga atau Anda perlu tahu ya bahwa proses penyimpanan nilai ke dalam variabel ini sifatnya hanya temporer saja. Begitu program selesai atau komputer dimatikan, ya itu nanti akan hilang gitu. Jadi yang telah tersimpan dalam variabel itu akan hilang. Jadi dia hanya temporer ketika program itu ketika running saja. Tapi begitu program itu sudah close, sudah berhenti ya, maka sudah hilang lagi itu memorinya gitu. Memorinya sudah bersih lagi gitu. Jadi dia hanya bisa tersimpan di situ selama programnya running saja. Gitu. Sifatnya temporer. Oke, berikutnya ini ya, variabel statis. Variabel saat ini namanya variabel statis ini, karena nanti ada variabel yang strukturnya dinamis gitu. Nanti kalau kita sudah masuk ke pembahasan tentang list, kemudian set, itu sudah variabel yang dia itu struktur datanya sudah dynamic ya. Tapi kalau yang seperti ini namanya statis itu. Jadi dia hanya bisa untuk menyimpan satu nilai saja gitu. Contohnya misalkan ini hello kita simpan ke dalam sini sudah. Nanti kalau nanti kita ingin apa namanya simpan lagi, kita gunakan lagi untuk menyimpan string yang lainnya, maka nanti string yang hello tadi dia akan tertimpa gitu ya. Ini keterangannya ya. Apabila sebuah variabel digunakan untuk menyimpan nilai, maka nilai yang sebelumnya tersimpan itu akan tertimpa dengan yang baru gitu. Karena dia hanya bisa menyimpan satu nilai saja. Jadi nilai yang lama yang sebelumnya sudah pernah tersimpan dalam variabel itu, ketika variabel itu nanti akan digunakan untuk menyimpan nilai yang baru, maka nanti nilai yang lama itu akan hilang, tertimpa gitu. Gitu. Contohnya seperti ini. Misalkan mula-mula saya isi A ini dengan 1 ya. 1. Terus saya cetak 1. Benar ya, dia isinya 1 nih. Nah, terus kalau saya berikan assignment lagi untuk variabel yang sama, tapi saya isikan dengan nilai yang berbeda ini. A saya isi dengan ini 1,000001. Maka nanti begitu saya cetak A, nah munculnya yang ini. Yang ini tadi hilang dia, sudah tertimpa gitu, sudah hilang. Gitu. Dan uniknya di dalam Python, sebuah variabel itu nanti kita bisa isi dengan beberapa kali nilai yang tipe datanya berbeda. Gitu. Contohnya misalkan ini, A ini pertama kan kita isi dengan bilangan bulat nih, bisa ya. Terus A ini berikutnya kita isi dengan tipe data bilangan floating point, nah, bisa juga gitu. Nah ini fleksibelnya Python di situ. Tidak seperti kalau misalkan di bahasa Java, bahasa C ya, yang menggunakan compiler itu. Nah, itu sebuah variabel yang sudah kita definisikan, yang kita sudah set hanya bisa untuk untuk menyimpan tipe data tertentu. Tapi nanti begitu kita ingin gunakan untuk menyimpan tipe data yang berbeda, itu nggak bisa gitu. Gitu. Karena sudah
sudah ada kontrak di awal ketika kita mendefinisikan sebuah variabel itu pakai tipe data X gitu, yaitu nanti selamanya harus pakai X itu terus selama di dalam program itu kita buat ya. Dalam kode program itu pakainya ya tipe data itu terus, tidak bisa bervariasi seperti ini. Ini kelebihan dari Python ya. Secara umum nanti kalau kita menggunakan interpreter, bahasa programming interpreter itu biasanya seperti ini, bisa berlaku seperti ini. PHP gitu ya, PHP, Python, itu kan semuanya menggunakan interpreter itu sifatnya sama dia. Jadi bisa di-assign dengan tipe data yang bervariasi seperti ini. Gitu. Contoh berikutnya kemudian ini ya. Ini mula-mula X-nya 1, kemudian diberikan beberapa ekspresi seperti ini, operasi seperti ini. Terus kalau dicetak X-nya hasilnya 3. Ini barangkali ada yang bisa menjelaskan nih kenapa kok hasilnya 3 ini X-nya? Ada yang bisa menjelaskan? Izin menjawab. Awalnya X sama dengan 1. Oh iya, sebentar Mbak siapa tadi yang mau jawab pertama? Saya Zidna. Oh iya, silakan Mbak Zidna. Jadi yang di awal itu X sama dengan 1, terus X yang kedua X diberi nilai 1 gitu ya, bukan. X diberi nilai 1, terus yang kedua X-nya diberi nilai X sama dengan 1. X-nya itu adalah nilai X yang atas. Ya, berarti ini 1 nilainya? Ya. Hasilnya berapa ini? Hasilnya 2. 2. Terus 2 ini diapain? Terus 2 itu dimasukkan ke nilai X yang nomor 3. Oh, ini hasilnya 2, berarti 2 ini ya. Ini kan 2 ya. nih. 2, ini nanti dipakai lagi di sini kan? Dipanggil lagi, ini isinya 2 tambah 1 hasilnya 3, simpan lagi ke dalam X yang di sini. Oke, berarti yang tadi awalnya tadi kan X-nya diisi dengan 1, terus diisi lagi dengan 2, diisi lagi dengan 3. Begitu dicetak, berarti yang terakhir ya? Terakhir. 3, oke, karena yang tadi dia hilang yang ini nih. Ini dia hilang, seperti itu. Oke, sama jawabannya dengan Mas sama tadi yang kedua? Saya Pak. Alasannya sama kayak Zidna Pak. Oh sama, oke ya. Ya benar seperti itu ya. Jadi yang ini tadi meskipun sudah pernah diisi dengan 1, pernah diisi dengan 2, tapi nanti dia akan hilang karena terakhir di sini dia diisi dengan yang 3 gitu. Oke, next berikutnya. Nah, di dalam Python ya perintah seperti ini kan kalau kita lihat ya, itu kan nilai X yang lama, X yang sebelumnya itu ditambahkan dengan 1, disimpan dalam X yang baru kan gitu ya. Nah, ini perintah seperti ini di dalam Python itu bisa disederhanakan. Ya, bisa disederhanakan menjadi seperti ini. Nah, di sini makanya ada istilah, ada operator khusus nih, operator assignment ya. Dia menggabungkan antara operasi, khususnya operasi aritmetik, dengan assignment gitu. Contohnya misalkan ini. Nah, misalkan ini ya. X sama dengan X plus 2. Perintah ini itu kita bisa sederhanakan dengan perintah seperti ini aja. X ditambah sama dengan 2. Ini ekivalen dia, sama. Gitu ya. Simbolnya seperti ini nih. Yang ini juga sama. X sama dengan X yang lama dikurangi 2. Itu kita bisa sederhanakan menjadi seperti ini. X min sama dengan 2. Yang ini juga sama gitu. Nah, ini ya. Ini tidak semua bahasa pemrograman support gitu. Jadi hanya bahasa pemrograman tertentu saja. Ya, seperti hanya misalkan Pascal itu dia nggak support seperti ini dia. Tapi kalau PHP gitu ya, PHP, Java, Python itu dia support. C, bahasa C juga support dia. Gitu. Ini hanya cara menuliskan saja supaya lebih simple gitu ya. Oke, seperti ini. Next, berikutnya. Oke, itu tadi operator ya. Maaf, assignment ya. Assignment. Nah, sekarang kita bicara tentang variabel. Tadi di awal sudah kita singgung istilah variabel ya yang digunakan di dalam proses assignment tadi. Nah, sekarang apa namanya? Untuk menuliskan nama variabel itu ternyata tidak bisa sembarangan gitu. Jadi ada aturannya. Pemberian nama variabel itu ada aturannya, tidak boleh sembarangan. Aturannya apa saja? Secara umum ada 3 ya.
Yang pertama adalah tidak boleh diawali dengan angka. Ini nggak boleh nih. Ya, tidak boleh dengan angka. Kemudian jadi ya apa namanya? Sebaiknya untuk nama variabel itu sebaiknya diawali dengan huruf ya. Huruf. Jadi bukan angka, karena angka tidak bisa. Kemudian tidak boleh mengandung spasi. Ya, tidak boleh. Jadi misalkan ini ya, kata satu, ini kan dia disambung nih. Kalau misalkan kita tulis kata spasi satu, itu nggak boleh, nggak bisa. Ya, nanti error dia. Kemudian hanya boleh mengandung huruf, angka, dan underscore gitu. Jadi selain ini dia nggak bisa. Kalau misalkan mengandung operator aritmatik misalkan, itu juga nggak bisa gitu ya. Contohnya misalkan seperti ini nih. A-1, gini ya. A-1 sama dengan 10. Nah, ini error, nggak bisa. Karena di sini ada apa namanya ini, operator aritmatiknya gitu. Tapi kalau A1 sama dengan 10 bisa seperti ini. Oke ya, jadi ini hanya boleh mengandung angka, huruf, dan underscore saja. Terus kemudian di sini ada tips ya, tips, dan untuk memberi nama variabel itu sebaiknya dinamai dengan ini sesuai dengan maksud dan tujuan dibuatnya gitu. Jadi supaya kita lebih mudah untuk mengidentifikasi atau lebih mudah untuk mengingat-ingat gitu. Contohnya kasusnya seperti ini misalkan. Ini kita membuat script ya, membuat program Python untuk menghitung luas G3 yang alasnya itu panjangnya 3, tingginya 7. Ya. Nah, ini programnya seperti ini. Nah, ini kita beri nama variabelnya itu sesuai dengan maksudnya atau tujuannya. Misalkan 3 itu kan untuk alasnya, maka di sini kita pilih nama variabel yang sesuai dengan tujuannya itu. Misalkan kita pilih namanya adalah alas G3. Alas G3-nya dikasih nilai 3. Jadi kalau orang baca itu kan lebih enak, paham gitu ya, lebih paham. Beda kalau misalkan ini Anda beri nama X gitu misalkan. X sama dengan 3. Kemudian tingginya Y sama dengan 7. Kemudian luasnya misalkan Z gitu ya. Z sama dengan X kali Y kali setengah. Print Z. Nah, itu kalau orang baca seperti itu kan bingung apa belum bisa paham maksudnya apa gitu. Gitu kan. Jadi orang akan apa namanya? Tidak langsung paham dengan itu gitu. Tapi kalau diberi nama seperti ini kan orang jadi lebih paham ya. Oh, ini untuk alasnya, oh ini untuk tingginya, oh berarti ini untuk menghitung luas G3-nya, rumusnya ini, kan itu lebih enak. Jadi ini saran yang sangat ditekankan ya. Sangat ditekankan. Oke. Kemudian berikutnya di Python itu variabel, itu penulisan variabel itu dia bersifat case sensitive ya. Maksudnya adalah besar kecilnya huruf yang ada di dalam nama variabel itu dia ada pengaruhnya. Contohnya misalkan seperti ini nih. Alas G3 diberi nilai 10. Anda perhatikan, alas G3 nulisnya A-nya kecil. Ini kecil ya. S-nya besar, yang lainnya kecil. Ini juga sama. Tapi di sini di formula untuk menghitung luas G3-nya ini sebenarnya maksudnya ingin mengakses yang ini sama ya. Tapi si programmer itu nuliskannya salah nih. A-nya pakai A besar. Gitu ya, A besar. Nah, ini oleh Python dianggap berbeda meskipun secara pembacaan kan sama dia ya. Tapi ini dianggap yang berbeda ini. Jadi A besar dan A kecil itu dianggap berbeda. Variabel ini dan variabel ini dianggap berbeda oleh Python. Maka nanti dia akan protes itu. Name alas G3 is not defined. Jadi yang ini tadi, ini dia tidak terdefinisi gitu. Kenapa? Karena yang terdefinisi itu hanyalah yang alas yang kecil, yang pakai A kecil ini gitu. Gitu. Maka dia protes, ya nggak bisa. Ya, jadi nanti apa namanya? Diperhatikan ya penulisan besar kecilnya huruf, dan biasanya ini hanya tips saja ya. Untuk penulisan nama variabel itu diawali dengan huruf kecil sebaiknya. Ini semacam apa ya, konsensus gitulah ya. Tapi ini sebenarnya tidak wajib ya. Tapi sebaiknya supaya konsisten itu diawali dengan huruf kecil. Nanti huruf besarnya itu kalau
apa namanya, di awal kata, kalau misalkan variabelnya itu lebih dari satu kata, contohnya seperti ini. Kalau segitiga ini kan terdiri dari dua kata kan. Nah, kata yang kedua ini baru yang depannya yang besar gitu. Nanti kalau tiga kata berarti nanti yang huruf yang besar itu adalah awal kata yang kedua dan yang ketiga gitu. Tapi yang pertama dia kecil. Itu supaya konsisten aja. Gitu. Oke. Sampai sini ada yang tanyakan? Selesai materinya? Silakan kalau ada yang bertanya. Izin bertanya, Pak. Ya, silakan, Mas. Tadi untuk yang pembagian itu, Pak, yang jadi bilangan bulat itu, Pak. Yang awal tadi ya? Ya, yang 2,5 jadi 2. Bukan, Pak, yang apa tadi yang ada tanda baginya itu loh. Iya, situ itu, Pak, ya. Yang tanda bagi garis miring 2 itu. Itu kan harusnya 2,5, Pak. Tapi kan dijadikan bilangan bulat. Kenapa 2,5 enggak jadi 3 aja, Pak? Kan 0,5, Pak. Iya gitu. Ya, ya. Oke, jadi untuk operator ini itu memang nanti hasilnya adalah yang diambil hanyalah yang bagian bulatnya saja gitu. Jadi kalau bilangan apa itu? Bilangan desimal ya. Bilangan desimal kan seperti ini nih. Nah, misalkan seperti ini ya. Bilangan desimal itu kan terdiri dari dua bagian. Ada yang bagian bulatnya, ada yang bagian desimalnya kan gitu. Nah, untuk yang operator tadi, operator double slash, itu hanya dia ngambil bagian ininya saja. Tidak peduli ini, tidak peduli di bagian desimalnya. Entah itu 0,5, entah itu 0,6, entah itu 0,0. Yang jelas ini akan diambil bagian bulatnya saja gitu. Nah, beda hanya kalau misalkan nanti Anda ingin pembulatan secara dilihat desimalnya gitu. Misalkan 2,5 nanti dibulatkan ke 3. 2,4 dibulatkan ke bawah gitu ya. Nah, ini nanti kita tidak pakai operator yang ini double slash, tapi nanti kita menggunakan fungsi, yaitu nanti ada fungsi namanya cell, ada for gitu. Jadi menggunakan fungsi ini. Cell itu nanti dibulatkan ke atas. Kalau desimalnya itu 0,5 ke atas, 0,6, 0,7 dan seterusnya 0,9, maka dia akan dibulatkan ke atas. Contohnya nanti seperti ini. Tapi kalau floor, ya, oh maaf salah. Cell itu dia berapapun desimalnya akan dibulatkan ke atas. Jadi kalau misalkan 2,1 dia dibulatkan ke 3, 2,2 dibulatkan ke 3 dan seterusnya. Gitu ya. 2,9 dibulatkan ke 3. Ini kalau cell. Kalau floor itu berapapun desimalnya akan dibulatkan ke bawah. 2,1 dibulatkan ke 2, 2,5 dibulatkan ke 2, 2,9 dibulatkan ke 2. Nah, ada lagi satu lagi yaitu fungsi round. Nah, ini pembulatan kalau ini. Kalau ini dia akan dilihat sesuai dengan desimalnya. Kalau 2,5 dia dibulatkan ke naik. Jadi kalau setengah ke atas dibulatkan ke bilangan bulat atasnya. 2,6 dibulatkan ke 3, 2,1 dibulatkan ke 2 gitu. 2,4 dibulatkan ke 2. Seperti ini. Jadi kalau konteksnya adalah pembulatan dilihat dari apa namanya? Di belakang koma, maka nanti kita menggunakan fungsi, tepatnya fungsi round nanti ya. Tapi kalau yang ini tadi dia memang yang diambil hanya bagian ini apa nama bulatnya saja. Jadi ini secara penggunaan mirip seperti cell ya. Seperti floor ya. Mirip seperti ini dia. Gitu. Gitu, Mas, jawabannya. Baik, Pak. Terima kasih. Ya. Ada lagi yang ditanyakan? Izin bertanya, Pak. Ya, silakan, Pak. Untuk yang operating, yang bagian apa itu? Yang string, operating string. Oke, ini. Nah, ya Pak. Misalkan kita mau print hello plus selamat pagi. Itu ada fungsi tersendiri atau gimana? Kan kalau kita print hello tanpa plus satu kutip dengan selamat pagi kan sama hasilnya gitu, Pak.
Ya, pertanyaannya bagaimana caranya? Terus kalau ada tanda tambahnya itu bedanya di mana, Pak? Kenapa harus pakai tanda tambah gitu loh? Oh gitu, ya. Ya, jadi ini nanti sebenarnya penggunaannya itu nanti ketika kita akan, jadi ini jarang ya kalau kita langsung ingin menampilkan halo selamat pagi dengan menggunakan plus ini memang jarang memang. Jadi ini hanya contoh saja. Biasanya kalau kita ingin halo selamat pagi itu ya kita langsung tulis saja seperti ini kan. Halo selamat pagi itu kan selesai itu kan. Nah ini kan selesai gitu. Atau misalkan seperti ini. Halo selamat gini kan, ini kan langsung jadi satu string saja kan, tidak ada masalah. Nah ini kan sama sebenarnya kan. Tuh, nah tadi tanyanya kenapa kok kita harus pakai plus gitu, toh pakai yang langsung digabung ini kan juga bisa gitu pertanyaannya Mbak ya? Iya Pak. Ya, gitu. Jadi sebenarnya nanti secara penggunaan itu sebenarnya kalau fungsi apa string concatenation itu penggunaannya adalah nanti ketika kita akan misalkan di ini di apa ya misalkan contohnya adalah ketika nanti sudah apa ya misalkan contoh kasusnya string concatenation itu contohnya misalkan bentar, contohnya misalkan apa ya? Yang kayak nomor 3 kemarin mungkin Pak. Nomor 3 itu yang mana? Nomor 3 yang menghitung umur Pak. Menghitung umur. Ya. Bisa, ya. Ya, atau misalkan gini ya. Jadi misalkan sebentar ya, contohnya apa ya? Misalkan kita punya sebuah file ya. Misalkan kita punya sebuah file nih. Kita punya file nih. Kita langsung bahas yang kompleks saja kasusnya. Misalkan kita punya file, di sini ada sebuah dalam file itu ada isinya seperti ini ya. Isinya seperti ini misalkan. Oke. Terus kemudian nanti kita misalkan akan membuat file. Akan membuat file baru yang isinya adalah Anda pernah tahu istilah ini? Enkripsi misalkan. Jadi disandikan gitu ya. Jadi kalau misalkan H, jadi setiap huruf itu nanti akan digeser 2 langkah gitu. Misalkan kalau A itu nanti digeser menjadi C misalkan ya. Kalau H berarti digeser menjadi J. Nah, itu kan tujuannya supaya orang itu tidak bisa membaca isi dari file itu gitu. Itu namanya dienkripsi ya, disandikan gitu. Jadi misalkan H, nanti kita buat file yang baru, nanti H itu nanti akan diganti dengan J. U diganti dengan W gitu ya. H diganti dengan J lagi, A diganti dengan C, dan seterusnya. Maka nanti kita akan dapatkan sebuah file baru yang isinya tadi digeser seperti itu. Nah, dengan digesernya itu kan berarti orang tidak bisa membaca itu ya. Jadi karena disandikan itu. Nah, untuk membuat program yang seperti itu, yang bisa menggeser itu, program yang nanti bisa untuk membuat file yang baru dengan isinya adalah kumpulan huruf-huruf yang sudah digeser tadi, itu nanti kita bisa bekerja, yang gesernya kan berarti kan per huruf ya. H dulu, kemudian digabung dengan U, yang digeser, kemudian H yang digeser kan gitu kan, digabung satu persatu seperti itu. Nah, untuk bisa merangkai menjadi sebuah sebuah huruf yang utuh seperti ini, itu kan nanti perlu operator plus tadi gitu. Jadi digabung seperti itu gitu. Bisa menangkap idenya? Jadi bisa kita bekerjanya gesernya satu-satu dia, satu-satu ini digeser, ini jadi J, U digeser menjadi W. Nah, untuk bisa merangkai supaya J dengan W itu bisa jadi jejer seperti ini. Nah, jejer itu apa sih? Berdekatan itu kan berarti dirangkai kan. Dan ngerangkainya itu pakai operator plus tadi gitu Mbak sebenarnya.
Gitu. Tapi kalau hanya sekedar nulis halo selamat pagi gini, ya kita nggak usah pakai plus gitu, langsung aja seperti ini, halo selamat pagi gitu aja, nggak usah pakai plus gitu. Gitu. Tadi saya hanya sekedar menunjukkan contoh saja, hasilnya kalau hello ditambah selamat pagi itu hasilnya adalah hello selamat pagi, itu hanya contoh saja. Tapi kalau sudah nanti ke sisi praktisnya, teknisnya itu ya jarang kita hanya kalau menulis selamat pagi itu pakai plus gitu. Jarang, langsung aja dalam satu string itu hello selamat pagi gitu aja. Gitu sih Mbak menurut saya jawabannya. Terima kasih Pak. Iya. Oke, baik. Saya kira itu untuk pertemuan hari ini. Nanti berikutnya saya upload lembar praktikum ya. Nanti bisa Anda praktekkan terkait dengan topik pada hari ini. Ya. Baik, saya kira itu dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak.